Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis wacana yang beranggotakan saya sendiri Octavio Landa, Redi Mardialis, Abi Kujano, dan Lailatul Kamala akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi wacana dan teks. A. Hakikat konsep batasan, struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi wacana dan teks. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan yang lainnya dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik ada umumnya memiliki keduanya. Kalimat atau frasa yang satu dengan yang lainnya bertautan. Pengertian yang satu menyambung dengan pengertian yang lain. Dalam kata kohesi terkandung pengertian kepaduan, keutuhan, sedangkan dalam koherensi terkandung pengertian pertalian atau hubungan. Mengenai pengertian kohesi dan koherensi sebenarnya tidak terlihat perbedaan yang nyata, karena pengertian kedua istilah tersebut sering disamakan dan sering dipertukarkan pemakaiannya. Kedua pengertian tersebut saling menunjang, saling berkaitan, ibarat dua sisi pada satu mata uang. Untuk dapat memahami wacana dengan baik, diperlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik pula, yang tidak saja bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga kepada pengetahuan kita mengetahui realitas, pengetahuan kita dalam proses penalaran yang disebut penyimpulan sintaktik. Baiklah, materi selanjutnya adalah batasan pemarkah kohesi dan koherensi. Yang pertama, kohesi. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana, hubungan yang tampak pada bentuk. Kohesi merupakan organisasi sintaktik, merupakan wadah-wadah kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan sebuah tuturan. Dalam hal ini berarti bahwa kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal. Konsep kohesi mengacu pada hubungan bentuk antar unsur-unsur wacana, sehingga memiliki keterkaitan secara padu. Nah, dengan adanya hubungan kohesi itu, suatu unsur dalam wacana dapat diinterpretasikan sesuai dengan keterkaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Hubungan kohesi dalam wacana sering ditandai dengan penanda-penanda kohesi, baik yang sifat maupun leksikal. Ramlan menguraikan sejumlah penanda hubungan antar kalimat dalam wacana bahasa Indonesia. Penanda hubungan tersebut antara lain yang pertama, penanda hubungan penunjukan yaitu penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu pada kata, frasa atau satuan gramatikal lain dalam suatu wacana. Yang kedua, penanda hubungan pengganti, yaitu penanda hubungan antar kalimat yang berupa kata atau frasa yang menggantikan kata, frasa, atau satuan gramatikal lain yang terletak di depannya atau secara anaforik maupun di belakangnya atau secara kataforik. Selanjutnya, penanda hubungan pelepasan atau elipsis, yaitu menghilangkan salah satu unsur pada kalimat berikutnya, tetapi kehadiran unsur kalimat itu dapat diperkirakan. Selanjutnya, penanda hubungan perangkaian, yaitu hubungan yang disebabkan oleh adanya kata yang merangkaikan kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam suatu paragraf. Dan selanjutnya, penanda hubungan leksikal, yaitu hubungan yang disebabkan oleh adanya kata-kata yang secara leksikal memiliki pertalian. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Kohesi wacana terbagi dalam dua aspek. Yang pertama, kohesi gramatikal, yaitu kohesi antara kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis. Sarana kohesi gramatikal meliputi referen, substitusi, elipsis, konjungsi, serta inversi. Selanjutnya, kohesi leksikal. Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Unsur kohesi leksikal terdiri dari sinonim persamaan, antonim lawan kata, hiponim hubungan bagian atau isi, repetisi pengulangan,
kolokasi kata sanding, dan ekuivalensi. Tujuan digunakannya aspek-aspek leksikal itu diantaranya ialah untuk mendapatkan efektivitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam suatu kalimat. Menurut Keraf, sejalan dengan hal tersebut, Halide dan Hasan menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung preposisi-preposisi. Sebab beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna di antara kalimat-kalimat itu sendiri. Harimurti Kridalaksana dalam Mulyana mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan semantis. Artinya hubungan itu terjadi antar proposisi. Secara struktural, hubungan itu dipresentasikan oleh pertautan secara semantis antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Hubungan maknawi ini kadang-kadang ditandai oleh alat leksikal, namun kadang-kadang tanpa petanda. Hubungan semantis yang dimaksud antara lain yaitu hubungan sebab akibat, hubungan sarana hasil, hubungan alasan sebab, hubungan sarana. Selanjutnya, hubungan parafrasis, hubungan aplikatif, hubungan aditif non-waktu, hubungan identifikasi, hubungan generik spesifik, serta hubungan ibarat. Baiklah, saya Lailatul Kamala dengan NIM 19017104 akan melanjutkan materi yaitu kriteria teks dan 7 dimensi. Yang pertama, pengertian teks. Teks adalah wacana atau berarti lisan yang difiksasikan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, jelas bahwa teks adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan yang dalam bentuk tulisan. Teks juga dapat diartikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu atau kode-kode tertentu. Salah satu definisi teks yang paling dikenal luas adalah pandangan de Boek-Green dan Dressler yang mengatakan bahwa teks adalah sebuah peristiwa komunikatif yang harus memenuhi beberapa syarat, yakni 7 kriteria teks yang akan dikaji pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama, kohesi. Berkaitan dengan komponen dan permukaan tekstual, yakni keterhubungan sintaksis teks. Rangkaian linguistik di suatu teks tidak terjadi secara kebetulan, namun memenuhi ketergantungan-ketergantungan dan kaidah-kaidah gramatikal. Beberapa cara yang digunakan untuk mencapai kohesi ini, yaitu yang pertama, perulangan atau repetisi. Dengan perulangan unsur-unsur leksikal, komponen kalimat, dan unsur linguistik yang lain, terbentuklah struktur-struktur teks. Yang kedua, anafora dan katafora. Anafora mengarahkan perhatian kepada apa yang dikatakan atau dibaca sebelumnya. Misalnya, menggunakan kata proform atau kata yang secara gramatikal bisa diganti dengan kata lain. Sedangkan katafora merujuk sesuatu yang akan terjadi kemudian melalui unsur-unsur deiktik. Yang ketiga, elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Unsur-unsur struktur ini biasanya tidak bisa dipahami tanpa adanya situasi komunikatif dan pengetahuan bersama tentang dunia para partisipan dalam sebuah peristiwa perbincangan. Lalu yang keempat yaitu konjungsi, yang mana menandakan adanya relasi atau koneksi antara peristiwa dan situasi. Selanjutnya, koherensi. Koherensi menyusun makna teks yang tidak mesti memerlukan realisasi linguistik. Lalu yang ketiga, intensionalitas, yaitu berhubungan dengan sikap dan tujuan produser teks. Apa yang dia inginkan dan maksudkan dalam teks tersebut.
Sejalan dengan pengertian tersebut, mengigau tidak akan dianggap sebagai teks. Sebaliknya, buku, telepon dipandang sebagai teks. Lalu yang keempat, akseptabilitas. Merupakan cermin intensionalitas. Sebuah teks harus diakui oleh resipien dalam sebuah situasi tertentu. Kriteria ini tentu saja berhubungan dengan konvensionalitas dan tidak berarti bahwa resipien dapat dengan mudah menolak teks secara sembarangan. Dengan demikian, akseptabilitas berkaitan dengan tingkat kesiapan pendengar dan pembaca untuk mengharapkan sebuah teks yang berguna atau relevan. Selanjutnya, informativitas. Mengacu pada kuantititas informasi yang baru atau yang dihadapkan dalam sebuah teks. Secara bersamaan, informativitas tidak hanya berhubungan dengan kuantitas, namun juga kualitas dari hal yang ditawarkan. Bagaimana materi baru itu distrukturkan dan menggunakan peranti kohesif apa. Selanjutnya, situasionalitas. Berarti bahwa konstelasi pembicaraan dan situasi tuturan memainkan peran penting dalam memproduksian teks. Hanya tipe teks dan gaya tuturan tertentu sajalah yang secara situasional dan kultural. Kriteria ini menggiring ke arah lahirnya konsep wacana, karena wacana pada umumnya didefinisikan sebagai teks dalam konteks. Selanjutnya yang terakhir yaitu intertekstualitas. Intertekstualitas menyatakan bahwa suatu teks hampir selalu berkaitan dengan wacana sebelumnya atau wacana yang muncul secara bersamaan. Di sisi lain, intertekstualitas juga menyiratkan kalau ada kriteria formal yang menghubungkan teks-teks tertentu dengan teks-teks lain dalam genre atau jenis tertentu. Perencanaan teks, genre tersebut diuraikan sebagai skema atau kerangka sebagai berikut. Yang pertama, ragam teks naratif, yaitu kisah, cerita, dan sebagainya bergantung pada prinsip penataan temporal. Yang kedua, ragam teks argumentatif, yaitu penjelasan, artikel ilmiah, dan sebagainya menggunakan peranti pengontrasan. Yang ketiga, ragam teks deskriptif, kebanyakan menggunakan unsur lokal, yakni unsur spasial dan temporal seperti dalam penyampaian deskripsi, gambaran, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ragam teks instruktif seperti buku bersifat argumentatif dan juga enumeratif. Mungkin hanya sekian hasil presentasi kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.